Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ulama maupun warga NU yang berziarah ke makam Mbah Soleh Darat atau Syekh Muhammad Soleh bin Umar Asy-Syamaroni, biasa dipanggil Kiai Soleh Darat. Setiap hari makbarohnya di Kompleks Pemakaman Umum Bergota, Semarang ramai dikunjungi orang, siang maupun malam, 24 jam silih berganti orang berdatangan. Di era tahun 1980 sampai 1990-an ada seorang ulama terkenal yang rajin berziarah, yaitu Kiai Haji Hamim Jazuli Kediri, Jawa Timur, atau biasa dipanggil Gusmi. Gusmi ini juga diyakini banyak orang sebagai seorang wali atau kekasih Allah, dan sebagaimana umumnya waliullah, dia hobi ziarah di makam wali-wali Allah yang sudah wafat. Menurut penuturan para penjaga kota amal di makam Mbah Soleh Darat, Gusmi semasa hidupnya sering ziarah ke makam Mbah Soleh Darat. Kesaksian para sarkup atau sarjana kuburan, sebutan untuk orang-orang ahli ziarah kubur Semarang, juga membenarkan hal itu. Gusmi dulu rajin ziarah ke sini, seringnya malam hari. Kami sering menerima infak dari beliau. Tutur budi penjaga kota amal di pintu masuk cungkup makbaroh Mbah Soleh. Sumiati, penjaga kota amal dan toilet depan makam, juga membenarkannya. Iya, Gusmi kadang mengajak Gus Dur kalau ziarah ke sini, biasanya diam-diam datang di malam larut ketika sepi, tuturnya. Pernyataan senada datang dari Supriyanto alias Pak Toto, tokoh sarkup Semarang yang rutin hampir setiap malam Jumat ziarah makam Mbah Soleh Darat. Gusmi itu ahli ziarah, Gus Dur juga terkenal ahli ziarah. Dua orang panutan kita itu sering datang ke makam Mbah Soleh Darat, ucap ustadz yang mengasuh ngaji kitab Mbah Soleh Darat di musola di kampungnya, Mugas, Semarang Selatan ini. Agustianto, sarkup asal Klaten yang beristri cicit Mbah Soleh Darat, Evi Isnadiah binti Ali bin Khalil bin Soleh Darat, mengaku sering mengetahui kedatangan Gusmi di makam kakek buyut istrinya tersebut. Gusmi benar-benar contoh ahli ziarah kubur. Beliau sering datang ke Semarang hanya untuk sowan Mbah Soleh Darat. Ungkapnya, apa yang dikatakan Agus sama persis dengan kesaksian Pak Toto maupun para penjaga makam Mbah Soleh Darat, yaitu model ziarahnya Gusmi lebih mirip orang sowan, persisnya seperti pisowannya kawulo kepada Raja Jawa. Pertanyaan besarnya adalah, seperti apakah? Dari semua kesaksian mereka, Gusmi selalu memakai beskap dan blangkon setiap ziarah, lengkap dengan bawahan jarik dari kain batik, bukan memakai sarung, baju koko, dan kopiah sebagaimana lazimnya orang lain. Dan ini yang istimewa, begitu dia mencopot sandal di pintu masuk komplek makam Mbah Soleh, Gusmi jongkok dan mengatupkan dua tangannya di depan hidungnya, salam tabik seperti abdi dalem menyembah raja. Lalu persis seperti adegan di lakon ketoprak, Gusmi berjalan sambil tetap jongkok ke arah pusara Mbah Soleh Darat, sambil kedua telapak tangan tetap menelungkup menempel hidung dan kepala menunduk memandang ke tanah. Sama sekali tidak pernah kepala Gusmi tegak dengan mata memandang ke depan bila beliau berziarah. Kepala selalu menunduk dan berjalan jongkok, ngapu rancang pakai salam tabik khas abdi raja, ucap para saksi yang disebut di atas. Demikian cara berjalan masuknya. Begitu pula cara Gusmi meninggalkan kubur Mbah Soleh. Dengan berjongkok, dia berjalan mundur dengan dua tangan mengantup ke depan hidung, seolah tidak berani membelakangi pusara Mbah Soleh Darat.
Pokoknya cara ziarah Gusmi persis pisowanan kepada Sultan Mataram, terang Pak Toto maupun Agustianto. Tak betah dengan rasa penasaran, Pak Toto dan sahabat-sahabatnya, para Sarkup Semarang, bertanya ke Gusmi pada suatu kesempatan jumpa di makam Bergota. "Nuwun sewu Gus, jenengan kok cara ziarahnya seperti sowannya kawula kepada raja, niku pripun?" "Saya itu setiap hendak ziarah di makam Mbah Soleh Darat, beliau sudah berdiri di atas pusaranya menyambut saya. Sejak saya berjalan kaki dari undak pertama komplek makam, Mbah Soleh sudah melambaikan tangan ngawe-ngawe saya," jawab Gusmi ketika itu. "Subhanallah," sahut Pak Toto dan rombongannya berbarengan seraya mencium tangan Gusmi memohon berkahnya Mbah Soleh Darat. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.